percaya, ya Pak. Jadi dengan 1, 2, 3 bulan nggak mungkin terus langsung ditinggalkan, ya Pak ya. Betul. Ya. Oke Pak. Nah, saya mau tanya lagi Pak. Dengan saat ini bagaimana? Tadi udah bicarakan survival modelnya. Sekarang bagaimana innovation modelnya Pak? Innovation model dalam saat pandemi ini. Saya lihat kelihatannya kalau innovation balik lagi ke standar kebersihan ya Bu ya. Kita kelihatan kalau emang di Indonesia itu menurut saya kesadaran akan kalau boleh bahasa kerennya kita GMP kali ya Bu ya, Good Manufacturing Practices. Jadi istilahnya proses itu dari orang mencuci tangan, setelah dia ke kamar kecil dia cuci tangan, balik lagi bekerja, terus peralatan-peralatan pakai masker, sarung tangan dan juga hairnet itu emang standarnya masih belum ya. Saya harapin sih emang setelah pandemi ini ya mau UKM atau usaha besar semua juga udah bisa menerapkan hal itu ya. Jadi emang kesadaran itu kelihatannya cukup dulu. Menurut saya sih produk pertama kali makanan hygiene dulu ya Bu ya. Jadi kebersihan soal rasa enak gak enak kan itu masyarakat nanti yang pilih. Menurut saya daripada kita pikirin inovasi, sekarang menurut saya standar hygiene itu orang merasa safe makan produk kita itu penting. Pertama, yang kedua emang kalau rasa emang nanti market yang nentuin rasanya seperti apa kan, ada yang lebih tergantung. Nah kalau mengenai inovasi produk menurut saya emang mungkin mau produk long shelf life atau yang produk yang fresh itu kemasan nanti memegang peranan penting ya Bu ya. Memang mereka ngelihat label juga ya, ini tahan berapa hari, terus kalau kemasan yang fresh penempatannya seperti apa gitu. Ya orang lebih care lah mengenai hal itu menurut saya. Dan mungkin produk-produk yang boleh dibilang lebih care kepada kesehatan ya, jadinya emang orang takut sakit gitu. Oke. Bagus sekali Pak, jadi benar yang disampaikan Pak Andrew, semua kita di Indonesia mulai, karena dengan ini perilaku konsumen akan menjadi lebih concern kesehatan ya Pak, dengan sudah terbiasa cuci tangan dan juga ini jadinya dari di pihak factory manufacturer juga mulai terapkan GMP ya Pak, Good Manufacturing Practice, di mana supaya standar kesehatan, standar kebersihan harus dipenuhi. Bagus sekali Pak, itu juga dilatih untuk biarlah kita juga dengan pandemi ini akhirnya bisa tambah lebih maju Pak dalam hal itu. Pak Andrew, sebentar nih ada satu pertanyaan, kita jawab sebentar ya Pak, jadi nggak kelewat kelamaan. Oke, ada satu dari Richter. Seberapa besar target dari Kartika Sari harus di-adjust dengan pandemi ini Pak? Target yang harus dikejar ya, saya ulangin ya. Jadi di-adjust Pak. Emang sih kalau secara penjualan kita turun cukup banyak ya Bu ya. Kalau seperti pada bisnis retail pada umumnya mungkin bisa turun sekitar 70% ya dari keadaan sekarang ya. 70%? Ya 70% sampai 80% ya. Karena ada beberapa toko yang jalan ditutup ya, jadi kita harus tutup toko. Oke. Itu dari jam 10 sampai jam 5. Sedangkan kita di market kan orang-orang berhenti travel ya, jadi ya mau nggak mau ya kita kehilangan customer ya. Jadi kan kita juga customer dari rombongan-rombongan kan mereka nggak datang. Jangan ini orang untuk memberi barang ke tetangga atau ke teman atau kemana, mereka lebih ke survival mode ya, memenuhi kebutuhan sendiri dulu. Jadi ya memang sebagian besar pembelinya ya memang untuk istilahnya buat konsumsi pribadi. Ya kita perlu waktu lah ya istilahnya untuk kembali ke Iya. Jadi tadi Pak Andrew bilang 70% turunnya itu karena yang pendatang ya. Masih ada 30% itu yang lokal konsumsi ya Pak. Betul. Artinya orang-orang Bandung sendiri, atau mungkin karena dari online atau apa? Ya online sih kita masih berjalan. Cukup bagus ya, kan ada aplikasi online ya sekarang ya. Kita cukup dibantu sama itu ya, emang cukup bagus. Tapi online seperti ini ya, kadang-kadang
online bisa menggantikan, cuman customer behavior kan kadang-kadang kalau untuk makanan mereka datang gitu, jadi kayak apa ya, jalan-jalan kan belanja itu juga jadi istilahnya suatu experience ya, mereka punya experience juga, jadi kita nggak bisa ngandelin online juga gitu. Oh, jadi nggak semua online, tapi online tetap ya Pak? Ya, tetap jalan, tapi orang kan perlu experience ya. Oke, ini return. Gitu. Oke, Andrew. Bagus sekali Andrew udah sharing buka ketika perusahaan sekaliber Kartika Sari saja bisa kehilangan sampai 70%. Apalagi yang kecil, kita yang kecil-kecil belum siap. Jadi jangan khawatir, tetap masih ada peluang, tetap membenahi diri, tetap siap-siap. Jadi jangan sampai down, tetap produktif ya Pak Andrew, begitu ya, itu semua teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Afifa. Apa rencana Kartika Sari ke depan setelah COVID-19 ini Pak? Oh, intinya sih rencana jangka pendeknya sih kita lebih gimana caranya semua pegawai yang dirumahkan itu bekerja lagi ya semua. Karena kita boleh dibilang kalau untuk produk di restoran kan pegawai yang di restoran sama yang di Kartika Sari banyak yang dirumahkan. Ya intinya kita sih kalau kita beres gimana mereka bisa balik kerja normal dulu deh. Intinya jangka pendeknya kita nggak muluk-muluk. Customer kan pada balik datang dengan sendirinya. Kalau toko semua udah bisa buka, saya harapin si pegawai kita bisa kerja lagi ya semuanya gitu. Itu aja sih target jangka pendeknya. Jangka pendeknya itu ya Pak. Iya. Oke. Jadi ya bisa dibuat juga jangka pendek apa? Ya. Kita jalanin dulu ya Pak. Ya betul. Karena kalau jangka panjang masih agak bingung ya untuk tahun ini kita benar-benar belum ada rencana gimana. Paling-paling ya kita ada CSR juga yang itu juga jangka pendek kan ya, ngebantu masyarakat. Cuman kalau misalnya jangka panjang kita betul-betul nggak ada rencana, lebih baik gimana caranya mereka kerja dulu deh, kita yang pendek-pendek dulu aja deh kalau sekarang gitu ya. Baik sekali, bagus sekali ya Pak, juga ada CSR seperti ini untuk membantu masyarakat ya, itu sangat bagus sekali Pak. Di saat ini memang harus membangun brand ke situ Pak. Pak, ini ada lagi pertanyaan Pak Wijaya Martin. Berapa lama menurut Bapak sampai demand permintaan bisnis balik seperti sedia kala setelah COVID ini? Menurut saya sih tergantung dari jenis bisnisnya ya. Kalau saya lihat emang kalau beberapa bisnis kayak keuangan kayak gitu nggak terlalu pengaruh. Cuman kalau kita di bisnis makanan menurut saya sih kelihatannya kita paling cepat baru normal di Agustus ya. Menurut saya. Menurut saya normal di Agustus. Tergantung PSBB ini gimana lancarnya. Kalau misalnya Juni emang udah mulai dibuka lagi, ya orang menurut saya sih udah kayaknya kangen jalan-jalan kali ya, mesti keluar tapi lokal ya menurut saya. Mereka sih bisnis bakal buka dan mereka juga pada dasarnya setiap orang punya survival mode ya, pasti mereka juga pengen survive ya. Menurut saya dapat satu istilahnya kayak wejangan kali ya dari orang yang udah cukup senior gitu ya, dia bilang orang ditinggali di jalan juga pasti bisa survive kok. Jadi maksudnya kalau misalnya COVID ini udah beres, pasti semua orang survive sih pada dasarnya. Pasti ketemu jalannya masing-masing. Jadi menurut saya situasinya sudah normal ya. Iya Pak. Yang penting satu, semangat kita nggak boleh turun, itu dulu ya Pak. Betul. Semangat pertama tidak boleh turun, pola pikir positif ya Pak, sampai membenahi diri. Nanti kira-kira menurut Pak Andrew Agustus lah ya, kira-kira semuanya kita udah siap. Ini lari kembali. Begitu ya Pak Andrew ya. Semoga ya Pak, siapa tahu nggak usah sampai Agustus Pak, siapa tahu di Juli kalau semua orang sekarang disiplin, PSBB di rumah, stay at home, kalau bisa lebih cepat ya Pak. Betul. Ya Pak, ini tadi dari Tika Budi Harjo. Saya saat ini sedang menjalani bisnis kecil, kue kering. Ada pesan nggak untuk pengusaha muda yang menjalani bisnis kecil agar bisa sukses seperti Kartika Sari? Sebenarnya menurut saya tiap orang pasti bisa sukses ya di termnya masing-masing. Menurut saya, kalau saya pengalaman dari ibu saya ya, kuncinya sih selalu kerja keras, jujur, konsisten.
Ya kepintaran mungkin nanti nomor 4 atau 5. Jadi menurut saya sih intinya kerja keras, konsisten sama jujur sih, itu aja sih. Nanti juga menurut saya sambil jalan ketemu jalannya sendiri-sendiri. Nanti setelah bisnisnya membesar itu tergantung diri masing-masing kan, seberapa besar cita-citanya. Nah, itu size-nya nanti tentuin sendiri sih, itu dari goalnya masing-masing individual sih menurut saya gitu. Jangan lupa ya, emang keberuntungan sih emang salah satu hal terpenting juga setelah kerja keras ya menurut saya, dan jujur juga gitu. Iya. Baik Pak Budi Harjo, jadi menurut Pak Andrew semua mulai dari kecil. Dulu Pak Kartika Sari mulai dari kecil, ya kan Pak? Ada mulai dari garasi, saya lihat. Semuanya mulai dari kecil, step by step. Semua bisnis dibangun tidak overnight, lama-lama menjadi besar ya. Jadi tetap semangat Pak Budi Harjo. Pak Indro, kita terus lagi, ada pertanyaan lagi ya Pak Indro ya. Ini banyak penggemar Kartika Sari ini Pak. Bagaimana cara Kartika Sari mengembalikan ataupun membangun trust konsumen dalam hal food hygiene? Mungkin hal tersebut pun sudah dilakukan sekarang. Kalau iya, apakah bisa di-share ke kita? Food hygiene, Pak. Oh ya, oke. Jadi pertama kali yang namanya bisnis makanan itu untuk membangun brand cukup lama dan perlu trust. Tapi emang kalau pasti kita satu hari membuat kesalahan lah. Segimana kita mau hygiene, mungkin aja kita satu hari ada makanan yang basi, atau misalnya ada benda asing di dalamnya. Contohnya kecil lah seperti ada apa aja itu mungkin, sampai mau brand yang besar pun ada. Tapi menurut saya kan kita ada standar ya, semua pengecekan dari awal sampai akhir ada rambut lah yang paling simpel. Rambut bisa ada di mana aja. Tapi menurut saya sih pribadi, gimana kita react setelah customer itu mendapatkan produk yang contohnya simpel aja ada rambut dan mereka komplain. Mereka customer pertama-tama pasti meminta permintaan maaf. Dan kalau kita terlalu defensif, kelihatannya customer nggak suka, dan kita menganggap menuduh balik si customer itu. Jadi emang menurut saya customer pada umumnya sih pemaaf ya, kalau misalnya kita sampai ada melakukan kesalahan ya sedikit, pasti nggak mungkin lah tiap hari kita melayani contohnya 5.000 customer gitu. Berarti kan sih 5.000 kali 30 hari aja udah 150.000 customer gitu ya. Dikali 12 mungkin sekitar 2 juta customer. Bohong lah kalau tidak pernah ada masalah dari 2 juta customer itu ya, pasti ada lah. Dari hygiene, dari apa, dari itu mungkin aja ada. Nah, tapi yang utama ya pertama kita kan bersih standar. Nah, paling-paling sih SOP ya, kalau dari perusahaan kita bicara SOP. Mungkin komunikasi ke pegawai mengenai kebersihan itu yang paling penting sih, dan fasilitasnya ada mesti kita siapkan. Jadi mereka sendiri sebelum bekerja mesti istilahnya bukan di briefing ya, diajarkan gimana kehidupan mereka untuk bersih ya. Yang jadi masalah pegawai-pegawai kita dengan penggajian UMR yang ada, kebersihan di rumah mereka masing-masing sebagian masih mungkin di bawah standar ya, saya nggak bilang itu. Dan mereka intinya mereka mesti diajarin supaya semua orang yang emang di usaha makanan itu bersih. Dan yang kedua kita sih biasanya 1 tahun sekali ngadain pengecekan kesehatan ya, karena nggak bisa. Jadi istilahnya kita cek kesehatan mereka seperti apa. Jadi kita bisa tahu bahwa mereka emang bekerja di usaha di bisnis makanan.